Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana Gusmawan dan rekan Saya Benny Wahyudi. kami adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan salah satu paradigma penelitian pendidikan matematika itu adalah penelitian longitudinal. Nah, penelitian longitudinal ini adalah salah satu paradigma penelitian, tapi bukan caranya yang berbeda, namun lebih ke waktunya, begitu ya, Kang ya? Ya, Nah, betul. penelitian longitudinal ini biasanya di penelitian sosial, tentu saja, karena ini adalah penelitian kualitatif. Kita langsung saja dari yang pertama. Pengertiannya dulu nih. Pengertian penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal ini adalah salah satu jenis desain penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian tentunya selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian longitudinal, peneliti berulang kali memeriksa subjek yang sama untuk mendeteksi setiap perubahan yang mungkin terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, jadi dalam hal ini sudah dijelaskan kalau penelitian longitudinal ini lebih berfokus kepada waktu dan desain penelitian. Jadi satu subjek kita amati untuk beberapa jeda waktu tertentu. Nah, karakteristik penelitian longitudinal ini yang pertama, data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu. Jadi bisa jadi satu subjek ini diamatinya 2 kali atau lebih. Nah, 2 kali atau lebihnya ini tentu saja melalui 1 periode atau 2 periode waktu tertentu dulu nih. Nah, berapa panjang waktunya itu tergantung dari peneliti sendiri. Yang kedua adalah subjek yang dianalisis ini harus sama. Jadi misalkan kita meneliti subjeknya itu yang pertama adalah subjek A misalnya. Nah, untuk selanjutnya kita harus terus meneliti subjek A lagi gitu. Jadi jangan kita pertama pengamatan kepada subjek A, lalu kita mencari subjek B. Nah, bisa seperti itu, namun setidaknya dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya gitu. Jadi harus representatif lah. Misalnya kalau misalnya kita meneliti dalam satu kelas, meneliti A gitu, lalu kita ingin meneliti B di periode kedua, bisa saja, tapi itu harus sangat dekat sekali gitu, sedekat mungkin dengan subjek A. Option kedua, tapi itu sangat jelek sebenarnya dalam penelitian longitudinal ini. Yang paling bagus adalah subjeknya harus sama. Nah, yang ketiga, analisis ini melibatkan perbandingan data yang sama antar periode observasi. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita meneliti data tinggi badan dalam periode A misalnya pertama. Lalu untuk nanti kita mengamatinya lagi ya tinggi badan lagi. Tentu saja ini adalah logika sederhana ya. Kalau kita meneliti satu hal ya tentu saja variabel itu terus yang kita teliti. Nah, banyak juga pertanyaan, mungkin bagaimana nih dengan jangka waktu penelitian longitudinal ini? Nah, sebenarnya tidak ada jumlah waktu minimal atau maksimal tertentu yang diperlukan untuk studi longitudinal ini. Selama subjek yang diamati ini berulang kali, dan kisaran waktunya juga dapat berkisar dari sesingkat beberapa minggu hingga selama beberapa dekade. Namun, penelitian biasanya berlangsung setidaknya satu tahun, seringkali bahkan beberapa tahun. Kenapa nih sampai bertahun-tahun dalam penelitian longitudinal ini? Nah, penelitian longitudinal ini biasanya kita ingin mencari perubahannya gitu. Misalnya dilihat di sini ada gambar gajah. Sebelah kiri adalah gambar gajah pertama, gambar gajah liar misalnya. Dan sebelah kanan adalah gambar gajah yang sama tentunya, setelah diperlakukan di taman bermain gitu. Biasanya kalau misalnya gajah yang dilakukan di taman bermain itu dipukul kepalanya untuk bisa berjalan ke kanan atau ke kiri. Nah, dalam penelitian ini melihatkan bahwa ternyata setelah beberapa waktu tertentu ada perubahan, bahwa ternyata kepalanya itu mulai melandai. Namun tentu saja ini bisa jadi variabelnya bukan hanya karena dipukul, bisa saja misalnya seiring berjalannya usia,
gajah ini ternyata kepalanya juga melandai. Tentu saja ini perlu penelitian lanjutan. Nah, kalau misalnya penelitiannya hanya beberapa minggu, biasanya untuk melihat variabel-variabel yang bisa berubah dalam beberapa minggu saja. Nah, kalau misalnya sampai bertahun-tahun, seperti tadi, kita ingin melihat bagaimana pengaruh pukulan atau pengaruh perlakuan dari manusia terhadap gajah tadi, tentu saja kita tidak bisa beberapa minggu, karena mungkin tidak akan terlalu terlihat perbedaannya. Nah, salah satu studi longitudinal terpanjang bahkan itu dilaksanakan di Harvard Study of Adult Development. Telah mengumpulkan data tentang kesehatan fisik dan mental sekelompok pria Boston selama lebih dari 80 tahun. Jadi, Harvard Study of Adult Development ini mencari pria, kesehatan fisik dan mental sekelompok pria. Nah, itu di waktu remaja, lalu dilihat lagi bagaimana kondisinya di saat mereka menginjak umur 80 tahun. Nah, ini tentu saja perlu menunggu ya subjek yang pertama ini sampai tumbuh tua sampai umur 80. Maka dari itu studi longitudinal ini biasanya berupa proyek dari sebuah organisasi ya, tidak bisa perorangan untuk studi yang lama seperti itu. Oke, studi longitudinal ini biasanya dibandingkan dengan studi cross section. Kebalikan dari studi longitudinal adalah studi cross sectional. Sementara studi longitudinal ini berulang kali mengamati peserta yang sama dalam periode waktu yang tertentu. Studi cross sectional memeriksa sampel yang berbeda dari populasi pada satu titik waktu. Jadi waktunya sama, tapi sampelnya berbeda. Beda halnya dengan longitudinal. Sampelnya satu, tapi waktunya berbeda. Cross-section ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang satu populasi atau masyarakat pada saat waktu tertentu itu saja. Di sini kita bisa lihat bahwa cross-sectional study ini hanya satu waktu ini saja, tapi subjeknya berbeda-beda ya. Di sini ada yang warna biru, ungu, dan hijau. Nah, beda lagi dengan longitudinal study, waktunya di sini dianalogikan 3 kali, tapi subjeknya sama, warna hijau semua. Oke, untuk ilustrasi supaya lebih paham lagi nih bagaimana longitudinal dan cross-sectional ini, coba lihat bahwa potongan daging. Sebelah kiri adalah potongan daging yang mengikuti alur serat. Sedangkan sebelah kanan itu potongan yang melintang alur serat. Nah, serat ini diibaratkan sebagai subjek penelitian. Sedangkan arah potongan pisau diibaratkan sebagai desain penelitian. Jadi kalau misalkan sebelah kiri itu kita potong seratnya, maka subjek penelitiannya juga yang terlihat hanya sedikit, tapi panjang. Nah, sedangkan yang dipotong melintang atau cross section itu kita bisa melihat seratnya itu lebih banyak, tapi tidak lebih panjang gitu, hanya saat itu saja. Nah, ini ilustrasi sederhana. Contohnya dalam penelitian, seringkali penelitian cross-sectional dan longitudinal ini bukan pilihan, tapi bisa dikombinasikan. Misalnya, kita ingin mempelajari hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Pertama, kita lakukan penelitian cross-sectional. Pertama-tama dilakukan cross-sectional untuk melihat apakah ada hubungan antara merokok dan kanker perut, misalnya. Ini kanker perut ya, salah mungkin kanker paru-paru. Dan ditemukan bahwa ada hubungan pada subjek pria, tetapi tidak pada subjek wanita. Nah, dalam hal ini, kita tahu bahwa ternyata ada hubungannya merokok dengan kanker paru-paru pada subjek pria, tapi tidak pada subjek wanita. Maka dari itu, lanjutannya adalah diputuskan untuk merancang studi longitudinal untuk memeriksa lebih lanjut hubungan ini pada pria. Kita tidak lagi berfokus pada wanita. Subjek ini kita eliminasi karena ya untuk apa? Ternyata tidak ada hubungannya. Gitu. Nah, tanpa studi cross-sectional terlebih dahulu, tidak akan diketahui fokus penelitian kita pada pria secara khusus. Hal ini penting karena penelitian longitudinal ini memerlukan dedikasi gitu. Kita perlu melihat subjek yang sama terus-menerus. Bayangkan kalau misalkan kita tidak eliminasi dulu subjek wanita, kita lebih banyak subjek yang harus kita amati secara dalam waktu yang panjang. Ini akan tentu saja menguras waktu, tenaga, juga sumber daya.
Jadi dengan penelitian cross-sectional terlebih dahulu, kita bisa memangkas sumber daya juga. Dan keefektifan pasti akan berlimpah. Nah, ini sebelah kiri adalah penelitian cross-sectional. Jadi kita dalam satu waktu tertentu, kita lihat beberapa subjek, lalu kita lihat hubungannya. Sebelah kanan adalah longitudinal. Dalam satu subjek, kita lihat perkembangannya dari waktu bayi, misalnya di sini ilustrasinya dari waktu bayi sampai waktu dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Denny, di presentasi. Ya, baik. Terima kasih, Kang Dendi. Hanya di sini ada alternatif penelitian longitudinal. Artinya ini cara-cara mendapatkan data pada penelitian longitudinal. Yang pertama ada mengumpulkan data sendiri. Artinya kita terjun langsung ke lapangan lalu mendapatkan data primer dari yang kedua menggunakan data yang sudah ada. Kita bisa mencari data dari misalnya dari internet atau dari jurnal dan lain-lain yang sudah ada dan diteliti oleh orang lain. Kemudian kita lakukan analisis secara longitudinal, secara berjangka waktu tertentu. Selanjutnya, mengumpulkan data sendiri. Nah, jika kita memilih untuk mengumpulkan data sendiri, cara melakukannya akan ditentukan oleh jenis studi longitudinal yang dipilih untuk dilakukan. Peneliti dapat memilih untuk melakukan penelitian retrospektif atau prospektif. Nah, apa itu retrospektif dan apa itu prospektif? Retrospektif sendiri adalah peneliti mengumpulkan data tentang peristiwa yang telah terjadi. Artinya data di masa lalu itu dikumpulkan oleh peneliti, itu namanya adalah studi retrospektif. Selanjutnya ada prospektif. Peneliti memilih sekelompok subjek dan mengikutinya dari waktu ke waktu. Artinya ini di masa depan, dari waktu sekarang sampai ke masa depan. Itu namanya studi prospektif. Studi retrospektif umumnya lebih murah dan memakan waktu lebih singkat daripada studi prospektif, tetapi lebih rentan terhadap kesalahan pengukurannya. Kita tahu sendiri bahwa lebih mudah mengumpulkan data di masa lalu karena sudah ada pencatatan, sudah ada dokumentasi dan sebagainya. Kita hanya mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada, itu jauh lebih murah daripada kita mengumpulkan data dari masa sekarang, dari saat ini sampai ke masa depan. Karena belum tahu perkembangan di masa depan itu seperti apa dan jauh lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Gitu. Selanjutnya ada menggunakan data dari sumber lain. Banyak pemerintah atau pusat penelitian melakukan studi longitudinal dan membuat data tersedia secara bebas untuk masyarakat umum. Jadi ini karena akses informasi banyak sekali, jadi relatif lebih mudah untuk mendapatkan data dari sumber yang lain. Misalnya di sini contohnya adalah siapapun dapat mengakses data dari studi kelompok Inggris tahun 1970. Nah, ini adalah studi retrospektif pada masa lalu yang telah mengikuti kehidupan 17.000 orang Inggris sejak kelahiran mereka dalam 1 minggu pada tahun 1970 melalui situs web layanan data Inggris. Jadi peneliti ini mencari tahu bahwa pada tahun 1970 itu data dari 17.000 orang kelahirannya diikuti selama 1 minggu. Selama 1 minggu karena waktu pada penelitian longitudinal ini tidak terbatas, bisa sangat pendek, bisa sangat lama, sangat panjang. Jadi 1 minggu itu termasuk juga penelitian longitudinal selama di dalam jangka waktu yang lama. Namun, peneliti harus hati-hati memeriksa sumber dataset serta data apa yang tersedia. Artinya, ketika kita menggunakan data dari sumber lain, harus dicek sumber dari data yang kita peroleh itu kredibel atau bagaimana validitasnya, supaya data yang kita peroleh itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis dari penelitian longitudinal itu sendiri. Yang pertama ada trend, kedua ada cohort, dan yang ketiga ada panel.
Nah, apa itu tren, kohort, dan panel? Yang pertama ada tren. Tren ini mengabarkan perkembangan yang terjadi dari masa ke masa. Ya, ini adalah ciri khas dari penelitian longitudinal. Selanjutnya ada meneliti seluruh populasi. Jadi tren ini cakupannya adalah seluruh dari populasi yang ada. Selanjutnya kohort, itu cirinya adalah meneliti satu kelompok saja yang sama secara periodik, artinya dari waktu ke waktu itu di satu kelompok saja. Soalnya ada panel. Panel ini meneliti orang yang sama secara periodik, artinya dari waktu ke waktu hanya meneliti orang yang sama, satu subjek yang sama, lalu menggambarkan perubahan individual dari waktu ke waktu. Bisa jadi tadi yang Kang Denny jelaskan di awal tentang gajah tadi, ketika satu gajah saja itu termasuk ke dalam satu gajah saja yang diteliti, itu termasuk ke dalam jenis penelitian longitudinal jenis panel. Ketika gajahnya itu dalam satu kelompok gajah, misalnya gajah Afrika, satu kelompok saja itu termasuk dalam kohort. Nah, ketika gajahnya itu seluruh populasi gajah, misalnya gajah dari seluruh dunia, itu termasuk dalam jenis tren. Jadi jenis-jenis penelitian longitudinal bergantung pada banyaknya atau luasnya dari narasumber atau responden yang kita peroleh. Selanjutnya. Yang pertama ada studi tren. Ini dilaksanakan secara berkala, artinya dari waktu ke waktu. Setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda. Populasi sama, anggotanya mungkin bisa berbeda, bisa berubah. Ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel tapi tidak utama. Jadi tren ini karena cakupannya sangat luas, seluruh populasi. Nah, populasi yang sama, tapi kita bisa memilih subjek yang mungkin berbeda. Yang penting populasinya dalam populasi yang sama. Jadi misalnya tadi sama-sama gajah, boleh kita pindah ke gajah yang lain. Yang penting sama jenisnya adalah gajah. Kita tidak bisa untuk binatang lain misalnya. Ini adalah studi tren. Selanjutnya, ini contoh dari tren. Ini sumbernya dari lifestyle study dari market fact on behalf dari Chicago dan Davan. Ini artinya adalah studi gaya hidup dari fakta yang terjadi pada pasar. Misalnya pada gelombang pertama, itu Februari 99, jumlah populasinya adalah 3.348. Sedangkan pada gelombang yang kedua, Juni 2000, itu populasinya sebanyak 1.886. Pada gelombang pertama itu menunjukkan, pada gelombang pertama menuju ke gelombang kedua mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya pada gelombang ketiga, November 2000, populasinya 1.282 mengalami seperti konstan, sedangkan pada gelombang keempat, Juli 2001, dengan populasi 964 mengalami kenaikan kembali. Nah, karena data memiliki karakteristik seperti ini, kenaikan, kemudian konstan, kemudian naik kembali. Nah, ini pasti ada penyebab-penyebab di mana terjadi kenaikan dari Februari 99 sampai Juni 2000, dan kenapa konstan pada Juni 2000 sampai November 2000, dan kenapa dengan naik lagi pada November 2000 sampai Juli 2001. Nah, ini pasti ada penyebab yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian longitudinal. Selanjutnya ada studi kohort. Ini ada dua jenis dari kohort. Yang pertama adalah prospektif, yang kedua adalah retrospektif. Kita bahas dulu yang sebelah kiri adalah skema kohort prospektif. Prospektif dari hari ini, misalnya subjek yang diteliti adalah E dan D. Kemudian diikuti dengan prospektif, artinya diikuti secara dari masa ke masa, itu apakah yang terjadi pada efek di masa depan atau di masa yang akan datang. Itu ciri dari prospektif, artinya dari hari ini sampai masa depan. Lalu pada skema kohort retrospektif, itu penelitiannya hari ini, tapi
hari ini itu terjadi akibatnya terjadi hari ini, lalu kita cari tahu penyebabnya di masa lalu itu seperti apa. Jadi kalau yang prospektif tadi, kita berikan sebab di hari ini, lalu akibatnya yang akan terjadi pada masa depan itu seperti apa. Lalu pada retrospektif, hari ini itu terjadi akibat, lalu kita cari tahu penyebabnya di masa yang lalu itu seperti apa. Jadi itu perbedaan dari prospektif dan retrospektif untuk studi kohort. Nah, selanjutnya. Contoh dari kohort, ini studi terhadap tamatan mahasiswa STIS, jurusan komputasi statistik, misalnya. Untuk mengetahui perkembangan sikap angkatan tersebut terhadap aplikasi ilmu yang diperoleh dengan tugas yang dilaksanakan. Studinya dilakukan setiap tahun. Sampel studi tersebut selalu tamatan STIS, jurusan komputasi statistik, walaupun sampelnya berbeda. Nah, ini artinya populasinya sama, yaitu lulusan dari jurusan komputasi statistik. Karena yang lulus itu setiap tahun berbeda, tapi kita bisa mengikutinya setiap tahun. Asalkan populasinya tetap sama, yaitu lulusan dari tamatan STIS jurusan komputasi statistik dengan sampelnya yang berbeda-beda terpengaruh dari terpengaruh dari tahun lulusan yang berbeda juga. Selanjutnya ada studi panel. Ini dilakukan secara berkala, sampelnya sama dan diikuti. Analisis populasi tidak dimungkinkan dan rumit karena responden harus diikuti terus atau dijumpai terus-menerus. Panel studi itu mahal dan membutuhkan waktu. Nah, ini jenis penelitian yang mengikuti satu subjek secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Tentunya menjadi mahal karena kemanapun subjek itu pergi, kita harus mengikutinya. Misalnya subjek itu keluar kota atau kemana berpindah tempat, kita ketika ingin mencari datanya, kita harus mendatangi dari subjek tersebut. Nah, ini menyebabkan panel studi ini mahal dan membutuhkan waktu. Selanjutnya, contoh dari studi panel ini Sustainance Panel untuk mengetahui perkembangan pola konsumsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan sampel yang sama. Nah, ini misalnya populasinya adalah seluruh dunia. Kita hanya meneliti pada konsumsi di Indonesia saja. Jadi, kita sebagai peneliti longitudinal hanya mengikuti Indonesia saja sebagai sebagai subjek yang diamati. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa keuntungan dari penelitian longitudinal. Yang pertama, studi longitudinal itu memungkinkan peneliti untuk mengikuti subjek mereka secara real time. Artinya, data yang diperoleh itu sangat baik karena sesuai dengan waktu diperolehnya. Studi longitudinal juga memungkinkan pengamatan berulang dari individu yang sama dari waktu ke waktu. Ini berarti setiap perubahan dalam variabel hasil tidak dapat dikaitkan dengan perbedaan antar individu. Karena kita menelitinya satu individu saja, misalnya, dan diikuti dari waktu ke waktu, variabel hasilnya tidak dikaitkan dengan perbedaan antar individu yang lain. Yang ketiga ada studi longitudinal prospektif, menghilangkan risiko bias ingatan atau ketidakmampuan untuk mengingat dengan benar peristiwa masa lalu. Nah, karena ada prospektif ini, kita mengikuti dari waktu ke waktu sampai ke masa depan, artinya data yang kita peroleh selalu data yang baru, selalu data yang mengikuti subjek yang kita teliti. Selanjutnya ada kelemahan dari penelitian longitudinal. Yang pertama, studi longitudinal itu memakan waktu dan seringkali lebih mahal daripada jenis studi lainnya. Sehingga memerlukan komitmen dan sumber daya yang signifikan agar efektif. Adanya atrisi yang terjadi ketika peserta keluar dari studi, yaitu umum dalam studi longitudinal dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Jadi sudah jelas karena studi longitudinal ini mengikuti dari waktu ke waktu, artinya banyak sekali pengulangan dalam kita mengumpulkan data. Itu yang menyebabkan
lebih mahalnya daripada jenis studi yang lain. Oke, yang kedua ada atrisi. Terjadi ketika subjek yang kita amati itu keluar dari studi yang kita sedang teliti. Jadi kesimpulan yang kita peroleh itu sehingga tidak valid. Selanjutnya. Oke, ya itulah tentang studi longitudinal ya Kang ya. Ya. Jadi studi longitudinal ini memang perbedaannya dari waktu. Biasanya waktunya ini memakan waktu yang lama. Juga kelemahannya ini ya karena waktunya lama, perlu dedikasi yang tinggi. Kelemahannya juga ya sumber daya lebih mahal ya, sumber daya dan dedikasi kita harus lebih tinggi juga. Terutama dari biaya nih. Kalau misalnya penelitian itu ya biasanya biayanya harus mahal juga kalau misalnya kita melakukan penelitian yang longitudinal ini. Lalu ada pertanyaan biasanya, gimana kalau misalnya kita melakukan penelitian misalnya kepada subjek A, lalu tiba-tiba subjek A ini tidak bisa mengikuti penelitian lagi, misalnya dia hilang atau tadi atrisi, keluar dari penelitian, bagaimana caranya? Nah, makanya dari itu, biasanya dalam melakukan penelitian longitudinal ini kita tidak hanya mengambil satu subjek saja gitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengambil satu subjek saja nih Kang, biasanya kalau misalnya keluar, ya sudah kita tidak punya subjek lagi. Maka dari itu, kita biasanya ngambil subjek yang banyak. Misalnya ada satu kelas 40 orang. Kita lihat semua, nantinya secara waktu ke waktu pasti atau kemungkinan besar pasti ada yang atrisi gitu atau keluar dari subjek penelitian. Kalaupun keluar, kita masih punya kemungkinan ada yang tersisa. Misalnya dari satu kelas mungkin ada sisa 10 orang atau 20 orang, itu juga sudah bagus. Nah, maka dari itu perlu siasat lah untuk menyiasati bagaimana kelemahan dari penelitian longitudinal ini. Mungkin sekian pemaparan kami tentang studi longitudinal. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar saja. Nanti kita akan coba jawab sebisa kita ya, Kang ya. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.